Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Kita awali perkuliahan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hadir semua ya? Halo. Loh, namanya ada kok disapa, nggak ada yang nyaut ya. Ada orangnya nggak? Ada Pak. Suara Ada saya Pak. Ada Pak. Suara saya jelas nggak? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Ya, rekan-rekan semua, untuk pertemuan awal mata kuliah yang tentu sangat penting bagi jurusannya khususnya ya, tentu yang lain juga penting. Artinya yang sangat langsung berkorelasi dengan fakultas yang dipilih. Dan ini menjadi salah satu ciri khas Fakultas Psikologi UAD dibandingkan dengan psikologi di fakultas atau di universitas umum ya. Karena ada muatan psikologi Islam atau psikologi Islami yang bagikan bobot SKS-nya itu 4 SKS sehingga kalau rekan-rekan melihat jadwalnya tentu cukup lama ya, karena terhitung 4 SKS mulai dari jam 7 hingga jam berapa itu? 10 ya, 10 lebih, coba saya lihat. Ya, jam 7 sampai jam 10.25. Itu kalau kita menggunakan online tentu cukup melelahkan itu ya, baik mata, kemudian juga yang menggunakan HP atau laptop yang dari kontrakan kos atau rumahnya juga pulsa ya, paket datanya. Nah, karena itu nanti kita akan memodifikasi itu, karena idealnya kan harus offline ya, kita harus kuliah secara luring. Tetapi karena informasinya untuk pemusatan masing-masing fakultas yang kedepannya untuk psikologi dan ekonomi khususnya, itu sentralnya di kampus 1 dengan pembangunan kampus 1B. Tetapi masih tahap finishing sehingga belum bisa digunakan secara ideal, termasuk juga perangkat-perangkat lunaknya. Nah, tapi saya coba menunggu informasinya di situ, baik itu informasi terkait dengan WA grupnya, biasanya kan ada linknya. Tapi sampai hari H saya lihat belum di-share kecuali beberapa mata kuliah yang lain. Yang kedua, informasi definitifnya. Sekalipun banyak WA yang masuk ya dari mahasiswa-mahasiswi yang bertanya terkait dengan model perkuliahan kita. Apakah online ataukah offline.
Jadi sengaja saya tunda jawabannya karena memberikan satu kepastian dan diharapkan semua yang mengambil mata kuliah mata kuliah psikologi Islam itu diharapkan sudah masuk ke WA Group. Kemudian yang kedua, selain juga bobot mata kuliah ini 4 SKS, nanti saya akan memperkenalkan ya untuk bahan ajarnya. Karena psikologi Islam ini modelnya team teaching ya. Jadi yang memegang atau yang mengampu mata kuliah psikologi Islam ini setidaknya ada 5 orang ya, 5 dosen. Pertama Pak Dr. Yuzarion, kemudian Dr. Mujidin, lalu Dr. Khairuddin Basori, dan Dr. Diponegoro, dan termasuk saya. Jadi ada 5. Maka di antara teman-teman yang lintas semester ini, dan umumnya semester 6 ya, itu mungkin ada yang berbeda dosennya dengan teman-temannya yang biasa mengambil atau bahkan satu kelas. Nah, karena itu mata kuliah ini sifatnya team teaching, maka nanti di evaluasi formalnya ya, terutama yang ETS dan EAS, itu nanti para dosen yang mengajar, ini pengalaman tahun sebelumnya ya, dosen yang mengajar itu akan membuat soal sendiri-sendiri yang kemudian nanti digabungkan dengan soal dari dosen yang lain. Nah, kemudian di situ ada pilihan atau ada opsional, ada keterangan, teman-teman diminta untuk memilih soal mana yang akan dijawab dengan jumlah tertentu. Misalnya bisa saja 3 pertanyaan disuruh pilih dari belasan pertanyaan itu, atau beberapa pertanyaan, atau bisa 5 dan seterusnya. Artinya bahwa rekan-rekan nanti dalam memilih soal itu bisa lebih spesifik sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh dosennya, ya, sehingga nanti lebih connect di situ. Nah, karena itu mohon diperhatikan betul ya, terlebih lagi terkait dengan mata kuliah psikologi Islam dengan bobot 4 SKS ini, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Jadi selama Ramadan ya, selama Ramadan kita akan gunakan atau mengadakan perkuliahan online. Nanti kalau disepakati ya, tapi saya berharap nanti selama Ramadan kita akan online. Berarti sekitar 4 hingga 5 kali pertemuan. Nah, nanti 3 atau 2 pertemuan jelang UTS itu bisa kita laksanakan secara offline. Syukur-syukur tentu kelasnya sudah siap. Kalau belum siap ya nanti teknisnya seperti apa, yang pasti bisa diusahakan nanti 1 kali lah. Kalau itu memang belum siap, kita harus offline supaya tidak 100% online. Gitu ya, untuk psikologi Islam. Karena psikologi Islam ini relatif sebagai ilmu yang secara sistematis dan bahkan terus mengalami satu kajian, tentu secara formal relatif baru dibandingkan dengan psikologi konvensional pada umumnya. Sekalipun secara substantif, secara inti, ya dalam Islam itu sudah banyak bicara tentang aspek psikologi. Bahkan sejak Islam itu ada ya, aspek psikologi itu ada. Karena dalam Islam berbicara tentang emosi, bicara tentang marah, bicara tentang hati, ya kan? Dan
bicara tentang karakteristik manusia, kan itu kajian-kajian psikologis. Nah, tapi secara formal nanti kita akan menggunakan, nggak terlihat ya, nah ini kita akan menggunakan, terlihat nggak? Nah, mungkin ini ya kecil ya, terlihat sedikit ya. Nah, ini buku panduannya ya, judulnya Buku Ajar Psikologi Islam. Yang biasanya buku ini seperti tahun sebelumnya itu didistribusikan dan bahkan wajib dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Nanti yang mengkoordinir itu para dosen tim teaching senior ya, Pak Yuzarion. Nah, ini tolong nanti disiapkan sehingga tema tentang psikologi Islam ini bisa dikuasai. Lalu yang selanjutnya mungkin dari 55 kalau berdasarkan presensi di portal ada 55 orang yang ikut. Dari 55 ini tolong dijawab ya. Siapa yang belum mengambil mata kuliah Islam interdisipliner? Ada nggak? Ada? Gimana, Pak? Ada nggak ya dari teman-teman yang 55 ini yang ambil psikologi Islam yang belum mengambil Islam interdisipliner? Ada nggak? Ada? Nadia Rizky. Sekarang semester berapa Nadia? Semester 6, Pak. Semester 6. Kok belum ngambil Islam interdisipliner? Kemarin semester 5 mau ngambil, cuman SKS-nya udah mentok, Pak. Terus semester ini nggak ada. Ya. Kalau yang kemarin kan ada yang semester bawah juga ikut ya. Artinya begini, bahwa khusus terkait dengan Islam interdisipliner yang saya ampu sebelumnya, itu bagian tengahnya, yaitu pertemuan pasca UTS, itu kan sudah masuk pengantar sifatnya terkait dengan psikologi Islam. Kita bicara tentang bagaimana pandangan Islam terhadap manusia, bicara tentang psikologi Islam itu kenapa kok bisa muncul, apa sebabnya dan sebagainya, itu sudah pintu masuknya. Tapi nanti di bagian-bagian awal buku ajar psikologi Islam ini nanti teman-teman akan melihat itu. Oke, satu ya, ada yang lain selain Nadia? Oke, kalau nggak ada yang raise hand berarti saya anggap sudah mengikuti semua ya, sehingga nanti mungkin lebih connect, tetapi tidak jaminan juga. Bagi yang memperhatikan betul mungkin, oh itu keterkaitannya. Nah, sehingga nanti akan lebih melihat kelanjutan dari pembahasan tentang psikologi Islam itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita isi dengan kontrak belajar. Ini biar teman-teman memahami betul, karena mata kuliah ini 4 SKS bobotnya, maka tentu nilai itu sangat mempengaruhi ya akumulasi dan rata-rata nilainya nanti. Contoh misalnya, kalau mereka yang mendapatkan nilai C, padahal ini 4 SKS kan beberapa nilai yang sangat berpengaruh di situ. Karena C itu misalnya standarnya berapa? 60 misalnya. Nah, sementara kalau yang mendapatkan nilai cum laude, nilai yang excellent, nilai A, berarti kan 4 kali 4 ya kan? Berarti
16 itu, atau paling tidak dari nilai A itu kan bobotnya 4 ya, 80 ke sekian itu. Nah, sehingga itu akan tinggi tentu nanti nilai kumulasinya. Nah, karena itu mohon diperhatikan betul oleh teman-teman semua. Untuk kontrak belajar kita terkait dengan evaluasi khususnya ya, terkait dengan evaluasi, maka kita masih menggunakan teori atau rumus 20 20 30 30. 20 itu nilai tugasnya, 20 nilai keaktifannya, 30 nilai UTS-nya, dan 30 nilai UAS-nya atau EAS-nya, sehingga nanti kumulasinya 100%. Tapi bisa jadi seperti yang sering saya sampaikan, ada mahasiswa yang nilainya sungguhnya C ya, itu beberapa itu nilainya C karena secara kognitif, tetapi dari keaktifan dan sebagainya itu bisa jadi muncul nilainya itu ada yang B atau B+. Nah, sehingga di situ sifatnya sudah kumulatif. Tetapi ketika teman-teman mengikuti secara ideal, secara maksimal, maka insya Allah tentu apa yang menjadi harapan itu akan mudah terrealisir. Ibarat pepatah mengatakan hasil tidak mendustai ikhtiar. Tapi seringkali manusia ketika prosesnya itu tidak ideal, begitu hasil akhir, nah baru di situ banyak yang WA dan lain sebagainya, yang tentu tidak bisa kemudian ratusan orang itu harus dilayani satu persatu. Nah, sehingga nanti makna transparansi itu apa sesungguhnya? Kita sudah mulai dari awal ya kan, tugasnya, kemudian UTS-nya, karena waktu jeda yang cukup panjang bisa mengakses itu. Tetapi kalau jarak antara UAS atau EAS dengan proses koreksi, pengolahan nilai, memasukkan nilai ke portal itu cukup lama. Kenapa? Karena bukan hanya satu kelas ya kan, tapi bahkan kalau yang AIK itu bisa belasan kelas. Saya hari ini paling tidak 10 kelas. Satu kelas itu rata-rata 55 sampai 60 orang. Jadi seperti itu kendalanya. Nah, karena itu ketika mengikuti prosesnya secara ideal, insya Allah sungguhnya hasil tidak akan mendustai ikhtiar itu. Lalu yang berikutnya untuk pengenalan materi, tolong dicatat betul ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa untuk materi psikologi Islam, ini bukunya ya, buku ajarnya cukup tebal ya. Ada 304 halaman, mulai dari daftar isi, pengantar dan seterusnya tentunya. Nah, di dalamnya sekalipun ya masih perlu revisi ya menurut saya, karena apalagi yang melakukan kajian keislaman itu banyak referensi otoritatif yang perlu ditambahkan. Nah, di dalam buku pedoman panduan atau buku ini ada 16 bab. Tapi ibaratnya kayak, sebentar saya. Baterai laptopnya. Ya. Jadi ada 16 bab, mulai dari bicara tentang pengantar psikologi Islam hingga kontribusi psikologi Islam. Di situ ada 16. Dari 16 ini,
nanti ada satu bab yang cukup panjang pembahasannya, itu nanti akan dibagi dua, ya dibagi tiga nanti ya, dibagi tiga, yaitu bab 9. Nah, sehingga nanti akan muncul sekitar 18 pengelompokan yang nanti akan dibagi ya. Coba saya lihat dulu 16. Ya, 18 ya. Jadi 18 yang kalau 55 orang maka nanti ketemunya masing-masing itu 3 orang. Nah, di sini nanti karena semua, kalau tahun kemarin semua harus memiliki referensi ini, sehingga nanti tugasnya itu kelompok dengan membuat PPT sesuai dengan bab yang menjadi bagiannya. Nah, itulah yang nanti akan kita diskusikan lewat teknis, baik diskusi kelompok maupun penjelasan dari dosen. Nah, untuk memberikan waktu, pertemuan minggu depan itu saya masih menjelaskan pengantarnya. Kemudian pertemuan yang ketiga, pekannya lagi, itu sudah Ramadan semua ya. Karena Senin pekan depan itu kan sudah 1 Ramadan, hari pertama puasa. Nah, bagaimana teknisnya nanti kita atur. Yang penting bagaimana kemudian waktu itu bisa termanfaatkan, bisa sinkron, bisa asinkron, bisa offline, tapi insya Allah secara online. Nah, itu nanti siapa kita akan sampaikan pada waktunya. Yang jelas di pertemuan awal ini kan dari jam 7 sampai jam 10.25. Maka nanti akan saya gunakan dari jam 7 sampai jam 8 lebih. Nah, kemudian 8 lebih sampai jam 10 sekian itu nanti teman-teman silakan saling berkomunikasi dengan teman-teman lain, bisa lewat WA-nya, bisa secara langsung, apalagi yang satu kos, satu kontrakan, atau satu bareng-bareng ada yang ke kampus karena kuliah lain. Silakan nanti teman-teman mencari partnernya, masing-masing maksimal 3 orang. Ya, masing-masing maksimal 3 orang. Dan diusahakan yang putri dengan putri, kalau ada yang putra dengan putra. Nah, bukan karena bias gender, bukan, tapi lebih kepada bagaimana kemudian peran. Karena terjadi di tahun-tahun sebelumnya 2 putri 1 putra, yang putra itu sama sekali tidak ikut berperan ya untuk membuat PPT-nya dan sejenisnya, sehingga ketika presentasi tidak ada di kontribusinya gitu ya. Jadi putra dengan putra, putri dengan putri, kecuali kalau nanti kemudian setelah semua mendapatkan 3-3 ada satu yang lebih, karena 5-5 berarti 3 semua, ada satu yang lebih. Nah, itu nanti yang terakhir kita distribusikan. Nah, apa saja temanya itu akan saya sampaikan, bisa lewat WA group ya, bisa lewat WA group insya Allah, atau nanti pada saat pertemuan berikutnya saya tampilkan. Nah, dua-duanya itu bisa kita gunakan. Tapi yang pasti hari ini di pertemuan awal itu sudah di list nanti di WA grupnya ya, di list. Ya. Jadi belum ada urutan nomor kelompoknya belum. Yang penting ditulis nama kelompoknya. Siapa saja temannya, 3 orang satu kelompok. Nah, nanti baru kemudian apakah jadi kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya kalau sudah mendapatkan temanya. Berarti ada 2 hingga 3 minggu
untuk menyiapkan PPT masing-masing. Yang di situ nanti ada 2 nilai, pertama presentasinya, kemudian yang kedua karya PPT-nya sebaik mungkin dan seindah mungkin. Nah, itu yang nanti pada akhirnya akan dikumpulkan sehingga nilai tugas terpenuhi. Nah, yang lain keaktifan akan dilihat dari berbagai aspek, lalu termasuk nanti UTS-nya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, nanti kita pilih ya PJ-nya. PJ, penanggung jawab mata kuliah saya. Jadi beda dengan ketua kelas ya. Dan kita usahakan yang belum pernah. Kayak kemarin di materi sebelumnya Putri Aulia sudah ya. Kemudian yang lain. Nah, nanti kita berikan kesempatan yang lain yang belum. Kemudian nanti selesai itu ya, ini sudah jam 7.35, saya akan presensi dulu, mohon yang disebut namanya nanti menampilkan videonya ya. Untuk kali ini supaya saya jelas lihat apa namanya orangnya, jangan sampai namanya tahu orangnya enggak atau sebaliknya itu. Itu jadi tugas kita untuk hari ini ya, tugasnya adalah pembentukan kelompok. Satu kelompok 3 orang. Nanti dimulai setelah mata kuliah ini saya tutup sekitar jam 8-an. Kan masih ada waktu kan sampai jam 10.25. Nah, sisa waktu itu untuk pembentukan kelompok dan harus selesai ya. Hari ini pembentukannya itu yang kemudian di list di WA grupnya. Nah, sekarang sebelum presensi saya ingin teman-teman silakan baik itu aklamasi penunjukan atau siapa nanti dari teman-teman yang akan menjadi PJ mata kuliah psikologi Islam yang saya ampu. Silakan, kita akan menentukan ya sehingga nanti berbagi informasi akan gampang. Silakan dilihat ya. Siapa? Ya, ada yang mau menawarkan diri juga boleh, malah itu yang saya harapkan, berarti karena keikhlasan dan kesadaran sendiri ya, bukan ditunjuk orang. Siapa? Karena ini kebanyakan putri, mungkin yang putri siapa? Yuk segera. Silakan siapa segera kita tunjuk PJ-nya sehingga nanti komunikasinya jelas. Halo, yuk dibuat efektif sekalipun online. Nanti materi kalau seperti ini kan susah nanti pemahamannya.
begitu evaluasi baru ada yang protes gitu ya. Ya, diusahakan ya bertanggung jawab sekalipun online karena saya tidak melihat satu persatu, apalagi ini 100% aklamasi, nggak ada yang menggunakan video, sehingga ibaratnya saya ngomong tanpa melihat orang itu komunikatif atau tidak itu susah ya. Ibarat kuliah dunia nyata ke dunia maya. Siapa yang siap jadi PJ? Saya heran ini ada orangnya nggak ya? Kalau nggak ada yang komen, nggak ada yang itu loh. Ada, Pak. Lah ya ada, tapi komentarnya itu yang penting. Karena wajahnya aja nggak terlihat, komentarnya nggak ada. Sedang mengikuti atau tidak di perjalanan atau bukan kan kita nggak tahu. Karena itu pertanggungjawabannya masing-masing. Silakan siapa? Saya tunggu. 1 menit lagi. Silakan yang ingin mengangkat tangan, raise hand. Dan biar kita catat di situ sebagai PJ-nya. Yuk. Ini 57 berarti 56 ya semua. Tapi di portal 55 ya. Nanti kita cek lewat presensi. Siapa? Allahu Akbar. Ini ekstra sabar ya menghadapi kelas ini ternyata. Kalau nggak ada yang bersedia, saya lagi nggak apa-apa, Pak. Oke, kita Putri ya, Putri Aulia Rahma. Terima kasih Putri. Dan nanti yang lain ya kita minta objektivitasnya dalam mengikuti perkuliahan, konsistensinya. Jangan sampai di online ini justru berbahaya. Berbahayanya apa? Tidak ada materi yang dipahami karena tidak proaktif dan tidak komunikatif. Apalagi saya lemparkan pertanyaan ya, belum tentu nanti kemudian dijawab. Itu menjadi problem. Jadi kedewasaannya ya kita harapkan, apalagi ini sudah semester 6, yang namanya mahasiswa itu harus vokal, mahasiswa itu harus kreatif, inovatif. Jadi tidak hanya diam, ikut tanpa ada bekas atau asar perkuliahan. Ya oke, kita sudah mendapatkan PJ-nya Mbak Putri Aulia. Sekarang saya akan baca presensinya. Mohon yang dibaca langsung mengaktifkan videonya. Yang pertama Fathiyah Rifania. Hadir, Pak. Kemarin ikut Islam interdisipliner sama siapa? Sama Bapak. Oke. Ada ya, hadir. Kemudian Nadia Talita. Hadir, Pak. Mana? Nadia Talita. Oke. Kemarin juga sama saya ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut Khairatun Nisa. Hadir, Pak. Mana Khairatun Nisa? Oke. Interdisipliner ikut? Ikut, Pak. Oke. Kemudian Raisa Safwa. Hadir, Pak. Raisa sudah ikut juga ya kemarin? Sudah. Raisa. Ya. Goliza Salsabila kemarin juga. Hadir, Pak. Kemarin ikut 2 mata kuliah ya? Akidah sama Islam, inter. Iya, Pak. Goliza.
Kemudian Aisyah Nur Afifah. Hadir, Pak. Mana Aisyah? Bentar, Pak. Ini kameranya. Oke, Aisyah sudah muncul. Kemarin udah ikut ya Aisyah? Iya, sama Pak Hajam. Pak Hajam Murusti ya. Kemudian Nadia Rizky. Hadir, Pak. Nadia, kemarin ikut Islam Inter sama? Saya belum, Pak. Oh belum. Oh yang tadi ya? Belum, Pak. Nadia Rizky ya. Kemudian Arifah Kusuma. Hadir, Pak. Mana Arifah? Islam Inter kemarin ikut ya? Ikut, Pak. Saya apa sama Pak Hajam? Sama Bapak. Oke. Norma Jenilia. Mana Norma? Pak, sebentar. Lama, Pak. Disiapkan ya yang belum dipanggil biar langsung. Mana Norma? Kok lama? Sebentar, Pak. Nggak bisa dibuka. Oke, kita lewatkan dulu. Citra Ainun. Hadir, Pak. Mana Citra? Oh, wajahnya setengah Citra. Kemarin sudah ikut Islam. Sudah, Pak. Sama Pak Hajam. Pak Hajam. Oke. Rizka Octavia. Hadir, Pak. Rizka, mana Rizka? Kemarin ikut saya ya? Sudah ikut Pak Pak Hazam. Hajam ya. Oke, Pak Hajam. Rizka Octavia. Yoni. Hadir, Pak. Mana Yoni? Sudah ikut juga ya? Sudah, Pak. Sama Bapak. Oke. Lanjut. Priska Cindy. Hadir, Pak. Ini mana Priska? Sudah ikut kemarin Sudah, Pak. sama Pak Hajam. Hajam. Oke. Iya. Elsie Sulistia. Hadir, Pak. Mana Elsie? Sebentar, Pak. Yang lain langsung ya, pas panggil biar cepat. Elsie kemarin ikut Ikut, Pak. siapa? Sama Pak Hajam. Oke. Kemudian Farhana Az-Zahra. Hadir, Pak. Mana? Sebentar, Pak. Oh. Internetnya lancar ya di situ. Agak lama, Pak. Oh. Farhana ikut siapa kemarin? Islam Inter sama Bapak. Oke. Regita Indri. Hadir, Pak. Mana? Regita ikut saya juga kayaknya ya. Apa Pak Hajam? Pak Hajam, Pak. Hajam. Kalau Bapak sama Ahlak. Oh iya betul. Kemudian Azkia. Hadir, Pak. Azkia Islamnya ikut? Ya, ikut Bapak. Oke. Kemudian Putri Deina. Ini Hadir, Pak. anak Putri. Ikut saya ya kemarin ya. Yang Atau sama Bapak Pak itu Hajam? Akhlak. Oh Ahlak Ya. yang Kemarin Islam sama Pak Hajam. Hajam. Oke. Ada yang wajahnya mirip-mirip ya. Kembar tapi lain ayah, lain ibu. Ya, lanjut Ahmad Rosid. Nah, ini yang paling gagah kayaknya ini. Hadir, Pak. Mana Rosid? Oke. Berapa orang yang putra ya sini?
Di kelas ini sedikit kayaknya jadi manusia langka ya, karena dominasi yang mahasiswi. Rosid ikut siapa kemarin? Saya ikut Islam Pak Ajam, Pak. Pak Ajam, oke. Saupika, Hadir, Pak. mana Saupika? Saupika ikut? Ikut, Pak. Ikhlas Bapak. Oke. Kemudian Bunaya. Hadir, Pak. Bunaya. Bunaya ikut? Ikut, Pak. Ada Bunaya yang satunya dari mana? Lombok. Kalau nggak salah. Bunaya dari mana? Lombok, Pak. Oh, yang kemarin ikut Kikih juga ya? Iya, Pak. Oke, kemudian Safarida. Tri. Hadir, Pak. Mana Safa? Ikut siapa kemarin? Kelas Pak Hajam, Pak. Pak Hajam. Safira Zahrotul. Hadir, Pak. Ikut siapa? Kelasnya Pak Hajam. Pak Hajam. Banyak ya Pak Hajam. Karina Retno. Hadir Bapak, Mana Karina? Ikut siapa kemarin? kelasnya Pak Hajam Pak. Pak Hajam. Tapi kemarin rata-rata sudah ada menyentuh tentang psikologi Islam ya. Untuk Islam internya. Yang Pak Hajam. Andra Muhammad Fajar. Oh, ini yang putra kedua. Ada? Hadir, Pak. Mana Andra? Kuliah pakai pakaian yang bagus, yang resmi. Baik, Pak. Ya, sekalipun online ya. Andra? Oh iya, baik Pak. Iya, biar secara psikologisnya juga jelas itu kita ikut aktif serius. Nadia Anantia. Hadir, Pak. Mana? Nadia. Sudah terlihat videonya. benar, Pak. Ya, oke. Oke. Ikut siapa kemarin Nadia? Ikut Bapak. Oke. Kemudian Putri Nabilah. Mana Putri? Hadir, Pak. Ikut siapa kemarin? Ikut, Pak. Bapak sendiri, Pak. Iya. Oke. Saya memastikan karena kan mata kuliahnya tidak hanya Islam Inter ya, bisa ada yang akhlak atau yang akidah. Riza Febriana. Mana Riza? Hadir, Pak. Mana Riza? Ikut siapa kemarin? Dengan Bapak juga. Oke. Lalu Chandrika. Hadir, Pak. Ya, masih ingat semua namanya, cuma memastikan ikutnya di mata kuliah yang mana. Chandrika ikut siapa? Ikut Bapak. Oke, berarti kayaknya akidah juga ya. Iya. Irvina. Hadir, Pak. Mana Irvina? Ikut siapa kemarin Irvina? Sama Bapak juga. Oke. Lutfia Nur Latifah. Hadir Pak. Mana? Lutfia. Ikut saya kemarin? Iya, sama Bapak juga. Oke. Tifa Mita Palupi. Hadir Bapak. Kayaknya ikut saya juga ya. Atau Pak Hajam? Saya untuk disipliner ikut Pak Hajam Pak. Yang sama Bapak, akhlak sama fikih ibadah. Oke. Kemudian Dina Masruriyah. Masrur. Wah, ini selalu gembira. Hadir, Pak. Mana? Ikut siapa kemarin? Ikut Pak Hajam. Pak Hajam.
Karisma Damayanti. Hadir, Pak. Ikut siapa, Risma? Ikut kelasnya Bapak. Oke. Ya, kemudian Vika Afifah. Hadir, Pak. Mana Vika? Ikut siapa kemarin? Islam Inter sama Pak Hajam. Sama Pak Islam. Kemudian Titin Harmukti. Hadir, Bapak. Ikut siapa kemarin, Titin? Kemarin kelasnya Pak Hajam, Pak. Pak Hajam. Ya. Yuni Nurlaili. Hadir, Pak. Mana Yuni? Ikut siapa kemarin? Islam? Ambil kelasnya Bapak. Oke. Khairul Rifai. Ini putra yang ketiga. Khairul mana Khairul? Kemarin juga ikut ya. Cuma Islam atau yang akidah nih? Sekali lagi Khairul Rifai. Oke, gak ada ya. Khairun Nisa. Ini juga ikut kemarin. Mana Khairun Nisa? Mana? Gak kelihatan. Mana videonya kelihatan? Nggak tampil ya di sini ya. Coba tak cek. Tutup semua. Oh iya, nggak kelihatan Indonesia, cuma titik 3. Wah ini sekarang. Oke, Indonesia. Kemarin ikut saya ya? Iya, Pak. Oke. Lalu Anastasia. Dikit lagi. Hadir, Pak. Mana Anastasia? Hadir, Pak. Belum muncul juga. Belum muncul Anastasia. Sudah on cam, Pak. Nah ini. Ya di yang link, tapi kalau pasti layarnya nggak muncul, dicek satu-satu ya. Oke, Anastasia sudah. Kemarin ikut ya? Iya, ikut kelas Bapak. Siapa? Saya ya. Iya. Atika Rahmasari. Hadir, Pak. Atika ikut Ikut sama Pak Hajam. Pak Hajam. Ahmad Torik. Ini yang keempat, yang putra. Ahmad Torik mana? Halo, Ahmad Torik. Nggak hadir. Sabrina. Hadir, Pak. Kemarin ikut? Ikut sama Pak Hajam. Pak Hajam. Yuniar Salsabila. Pak. Mana Yuniar? Hadir, Pak. Ikut siapa kemarin? Ikut Pak. Oh iya. Kemudian Salsabila Syafa. Hadir, Pak. Mana Salsabila? Ikut? Ikut kelas Bapak. Oke. Retno Dwi. Hadir, Pak. Mana Retno? Ikut? Ikut kelas Bapak. Oke. Adinda Safina Laili. Hadir, Pak. Mana Adinda? Ikut? Ikut kelas Bapak. Oke. Marcella Antonia. Hadir, Pak. Oke. Ikut siapa kemarin? Ikut kelas Bapak. Oke. Dini Despiana. Hadir, Pak. Mana Dini? Ikut? Ikut kelas Bapak. Iya.
Rapsodia juga ikut ya. Mata kuliah saya kemarin ya. Iya. Yang akidah apa yang Islam? Semuanya, Pak. Oke. Putri juga sama, Putri Aulia. Saya tulis ya untuk Putri PJ kita ya. Ya, kemudian Bintang. Hadir, Pak. Mana Bintang? Ikut ya kemarin. Ikut, Pak. Akidah Semuanya. semuanya ya. Hani Putri. Hadir, Pak. Mana Hani? Ya, ikut saya kayaknya kemarin ya. Iya, Pak. Oke, Adinda Sah Putri. Hadir, Pak. Mana? Ikut? Ikut, Pak. Iya, ikut siapa? Ikut kelas Bapak. Oke. Banapsat terakhir. Hadir, Pak. Mana Banapsat? Gak kelihatan Banapsat di mana ini, lagi di mobil. Ya, Perjalanan dari mana ke mana? mau ke kos teman. Oh. Kok sempat-sempatnya kos teman kuliah. Ya, nanti perkuliahan online lebih fokus ya. Jadi jangan disambil-sambilkan. Nanti nggak fokus nanti. Karena materinya penting, 4 SKS cukup besar ya, bobot yang sangat besar. Ya, sekali lagi yang belum tadi Norma ya. Iya, Bapak. Udah bisa belum? Sudah, Pak. Oke, kemarin ikut siapa? Ikut Bapak. Oke. Ya, semuanya sudah hadir kecuali ada 2 yang putra ya, 1 putri. Saya chat ulang, ada Khairul Rifai, Ahmad Torik, dan oh ya 2 orang ya, Banapsat ada. 2 yang belum hadir. Ya, itu ya teman-teman semua. Jadi ada yang belum terpanggil karena di di Google Meet tadi tertinggi 57, sekarang ini udah 55. Jadi yang masih bertahan 54 ya dari 55 orang. Udah semua ya, oke. Kalau sudah semua, berarti kita bisa pastikan bahwa kelas Islam, psikologi Islam kelas B jumlahnya 55 orang sesuai dengan di portal. Jadi sesuai dengan di portal. Sementara kita memiliki 18 tema yang sudah teridentifikasi ya dari materi buku bahan ajarnya ini. Nah, karena itu nanti berarti maksimal itu ketemunya 3 orang ya masing-masing untuk setiap kelompok. Nah, sekarang sudah jam 8 lebih 2 menit. Artinya saya hanya menggunakan itu ya untuk pertemuan awal. Insya Allah pertemuan berikutnya itu juga sama ya, kita tidak selama online ya, selama online kecuali nanti pas presentasi. Itu selama online kita tidak harus menghabiskan sampai jam 10.25 karena online. Jadi lebih kepada substansinya ya. Disepakati ya. Untuk perkuliahan online, jadi kita manfaatkan waktunya secara substantif dan tidak harus selesai jam 10.25. Sepakat? Sepakat, Pak. Ya, oke, seperti itu. Nah, kecuali nanti pas presentasi itu bisa jadi karena sekali pertemuan bisa 3, bisa 4 karena 2 sesi itu. Nah, nanti ada jedanya, apalagi ketika offline. Selama ini yang kita lakukan, kita masuk misalnya jam 7 sampai 8 lebih sedikit, atau jam 8.40 misalnya.
Nah, nanti dan 8.45 berarti kan istirahat 15 menit. Itu bisa untuk relax ya, relaksasi, bisa untuk yang belum mau beli apa, makan, minum, silakan. Nah, baru nanti kita masuk kembali di kelas yang sama kalau offline berdasarkan itu. Seperti itu, dan ingat kita sudah punya PJ. PJ itu bukan untuk dibebani sesungguhnya ya, bukan untuk dibebani, tapi lebih pada pintu komunikasi antara dosen dengan teman-teman semua. Yang kedua nanti pintu untuk menyampaikan informasi sehingga enggak satu persatu, tapi akan menjadi lebih gampang karena kita sudah punya WA grupnya itu. Nah, jadi saya kira untuk pagi ini kita cukupkan pertemuan kita. Presensi sudah, kontrak belajar sudah, pengenalan materinya sudah, nanti tinggal bagaimana teknis untuk bukunya kita akan komunikasikan. Nah, kemudian selesai ini silakan masing-masing teman-teman berkomunikasi dengan teman yang lain, membuat kelompok yang satu kelompok terdiri dari 3 orang. Kalau sudah terbentuk, silakan nanti dilaporkan. Mungkin bisa Putri bisa ya, nanti yang sudah punya kelompok dilaporkan ke Putri dulu ya. Iya, Pak. Oke ya. Dan nanti perwakilan kelompoknya aja yang lapor. Saya kelompoknya ini 3 orang. Sehingga nanti itu bisa didata, yang hasilnya kemudian di list di WA group. Nah, kalau sudah di list kan kita tahu persis ternyata sudah lengkap 5 orang kebagian kelompok masing-masing. Nah, tahap berikutnya nanti kita akan membagi tema-tema itu yang ada di bukunya. Nah, masalahnya bukunya ini kan harus disiapkan sehingga minggu kedua, minggu ketiga itu masih pengantar dari dosen. Jadi pekan depan itu perkuliahannya masih penjelasan dosen, nanti lewat PowerPoint. Tolong hal-hal penting itu bisa dicatat sehingga pada saat evaluasi nanti lebih gampang. Kalau ada yang belum jelas, dimanfaatkan betul perkuliahannya, tanya semaksimal mungkin. Orientasinya lebih kepada ingin tahunya ya, bukan sekedar formalitas bertanya, tapi ingin tahunya. Itu silahkan. Ya, saya kira demikian. Sebelum kita tutup, ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin? Ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan, silahkan. Kalau nggak ada, kita anggap cukup. Ada? Sudah jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas kita cukupkan ya untuk pertemuan kita. Silakan manfaatkan waktunya 1 jam 40. Hampir 2 jam malah karena mestinya kan jam 8.40. Jadi seperti itu, dilalui perkuliahan dan materinya secara rileks, santai dalam pengertian bertanggung jawab tentunya, artinya tidak tegang menghadapi perkuliahan, tapi dibuat semaksimal mungkin. Dan itu akan terwujud kalau ada sinkronisasi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa diberikan kesempatan, silakan bisa dimanfaatkan. Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Sehat dan sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya.